A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa saat ini kita dipertontonkan satu kegaduhan oleh sebagian besar umat muslim terlibat di dalamnya. Bahkan tokoh-tokoh muslim, cendekiawan muslim, kita dipertontonkan satu kegaduhan politik tentang pemilihan umum. Alhamdulillah, kegaduhan ini saya menemukan satu ilmu hikmah di dalamnya. Insya Allah saya akan menyampaikan di sini agar kita bisa memahami sampai di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya akan menemukan satu ilmu hikmah menjadi tolak ukur keimanan kita. Apakah kita sudah beriman kepada Allah? Apakah kita belum beriman atau iman kita masih di awan-awan? Saudara, saya sangat menyayangkan dalam kegaduhan ini yang dipertontonkan sebagian besar umat muslim, bahkan tokoh-tokoh muslim. Mestinya mereka faham bahwa apapun yang terjadi di alam raya ini, bahasa halusnya, tidak terlepas dari ikut campur tangan Tuhan. Tidak akan ada yang terjadi apapun di muka bumi ini tanpa dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak mampu berbuat apa-apa, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ikut campur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menuduh seseorang itu curang dalam kemenangan seseorang, sama halnya kita menuduh Allah itu curang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah pentingnya iman di dalam Islam. Padahal di dalam Islam ada namanya rukun iman. Di situ dikatakan kita harus beriman kepada kodrat dan iradat Allah. Kalau kita beriman kepada kodrat dan iradat Allah, kenapa ada namanya
ketacuran. Kenapa? Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Bukan ditentukan manusia. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu ditentukan manusia, berarti kita mempertuhankan manusia. Banyak ulama yang nggak paham masalah ini, atau pura-pura tidak paham. Masa orang seperti saya ini gembel mengajari mereka? Bagaimana kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah bukan cuma sholat, puasa, bukan. Hati-hati saudara. Beriman kepada Allah, kita harus menerima ketentuan-ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Apa yang terjadi di muka bumi ini, semua itu ketentuan Allah. Makanya negeri ini semakin kacau. Kenapa? Kita tidak menerima ketentuan Allah. Maka turun musibah. Apa kata Allah? Barang siapa tidak mensyukuri nikmatku dan tidak menerima segala ketentuanku, siksaku sangat pedih. Ini turun musibah karena kita tidak mau menerima ketentuan-ketentuan Allah. Bertepatan setelah selesainya pemilihan umum, muncul semua banjir. Muncul semua musibah, longsor di mana-mana. Ini asap dari Allah. Kita tidak menerima ketentuan Allah. Yang parah lagi, ulama-ulama justru ikut memanas-manasi. Mestinya ulama lebih tahu bahwa segala sesuatu itu yang terjadi adalah kehendak Allah. Beginilah cara Allah memenangkan seseorang. Kalau kita melihat itu curang, okelah. Tapi begitulah cara Allah memenangkan seseorang, begitulah cara Allah mengalahkan seseorang. Allah banyak cara. Terserah dia. Dia pemilik segalanya. Dia tidak terbatas. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kita harus sadar, saudara. Sekali lagi, saya perjelas. Barang siapa, kata Allah, barang siapa tidak bersyukur atas segala nikmat dan tidak menerima atau tidak sabar segala ketentuanku, sungguh siksaku sangat pedih. Ini yang terjadi sekarang di negeri kita. Mungkin kita tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Inilah terjadi musibah. Musibah demi musibah akan muncul. Karena kita mengingkari segala ketentuan-ketentuan Allah yang ada. Sekali lagi saudara, bagi kita sebagai orang beriman, ketahuilah bahwa tidak ada yang akan terjadi di muka bumi ini kecuali
kehendak Allah semata. Jangan pernah berkata curang. Sama saja saudara menganggap Allah itu curang. Manusia itu tidak punya daya upaya. Manusia tidak punya daya membolak-balik fakta untuk memenangkan seseorang. Tidak punya daya. Kecuali Allah. Begitulah cara Allah memenangkan seseorang. Dan begitulah cara Allah mengalahkan seseorang. Karena tidak mungkin menang dua-duanya. Semoga bermanfaat. Mari kita memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.